Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Anak-anak, berjumpa kembali di pembelajaran online IPA. Kemarin kita sudah mempelajari tentang metamorfosis pada hewan. Ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian hari ini Pak Res kirimkan di Google Classroom dan juga LMS catatan atau rangkuman tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna beserta contoh-contoh hewan lain yang kemarin Pak Res minta kalian searching-searching atau mencari pada buku atau sumber yang lainnya. Nanti dibaca ya rangkumannya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Res akan memberikan pengantar sedikit tentang daur hidup pada tumbuhan. Nah, kalau pada tumbuhan, daur hidup yang dilalui oleh tumbuhan itu biasanya dimulai dari fase biji, kemudian kecambah, kemudian tumbuhan muda, dan tumbuhan dewasa. Begitu. Nah, berdasarkan fase pertumbuhannya, ketika tumbuhan itu melalui fase biji, maka bisa disebut tumbuhan itu mengalami daur hidup ataupun perkembangbiakan secara generatif. Itu cirinya dengan biji. Ya. Selain itu, selain yang melalui biji, maka tumbuhan itu disebut mengalami daur hidup atau fase perkembangbiakan dengan vegetatif. Nah, seperti itu. Contoh yang vegetatif itu dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam kebun kita atau di kebun kita ada tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang itu daur hidupnya atau fase perkembangbiakannya tidak melalui biji, namun dengan cara tunas. Kalian pernah lihat pohon pisang? Pasti ada pohon yang besar, yang sudah tua gitu. Di sekelilingnya pasti ada anak-anak-anaknya. Nah, anak-anak kecilnya inilah yang disebut sebagai tunas. Begitu ya anak-anak pengantarnya. Di dalam pembelajaran hari ini pun juga nanti Pak Res sudah memberikan rangkuman mengenai sedikit daur hidup pada tumbuhan. Begitu. Anak-anak, di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang metamorfosis pada hewan. Kemudian pembelajaran kedua ini sedikit pengantar daur hidup pada tumbuhan. Nah, kemudian nanti urutan materinya adalah setelah ini sebetulnya sudah kalian pelajari kemarin di kelas 4 semester 1, yaitu tentang bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Begitu. Nah, karena KD yang kita pelajari ini berbunyi ada kata-kata mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Nah, bagaimana salah satu cara pelestariannya? Salah satu cara pelestarian tumbuhan itu adalah dengan cara tebang pilih tanam. Nah, ini pada skala yang besar, misalkan hutan seperti itu ya. Ketika kita akan menebang tumbuhan, maka kita menggunakan sistem tebang pilih tanam. Kita menebang pohon yang sudah besar terlebih dahulu untuk kepentingan manusia itu kan banyak ya. Untuk kepentingan pembangunan atau perumahan dan seterusnya, maka kita tebang yang besar dulu. Yang kecil dibiarkan tumbuh. Itulah artinya tebang pilih tanam itu seperti itu. Nah, itu hanya salah satu contoh cara pelestarian tumbuhan. Tentunya banyak lagi contoh yang lainnya. Begitu anak-anak, pengantar Pak Rois pada pembelajaran IPA di pertemuan kedua ini. Nah, nanti juga kalian bisa
mencari bagaimana cara pelestarian tumbuhan, bagaimana cara pelestarian hewan. Kalau kemarin di semester 1, kalian pastinya masih ingat tentang cara pelestarian in situ dan cara pelestarian ex situ untuk hewan kemarin. Begitu ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pengantar di pembelajaran kedua. Pak Res cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Jangan lupa berolahraga agar tubuh kita ini senantiasa sehat. Begitu anak-anak, Pak Res akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.